Permintaan yang serakah. Bab 430. Tepat saat Ipan sedang menatap Arila, Carson tiba-tiba memukul bahunya. Meskipun hanya pukulan ringan, namun dapat terdengar suara klik dari tulangnya. Carson menghampiri Ipan, mengangguk kecil lalu berbisik di telinganya. Kalau kau masih ingin kedua bola matamu tetap berada di rongga matamu, sebaiknya kau jangan sembarangan melihat. Kau jelas-jelas tahu siapa orang yang kusukai, kata Ipan tersenyum penuh arti, lalu tiba-tiba menaikkan nada bicaranya. Carson, wanitamu, mana berani aku sembarangan berpikir mengenainya. Ipan adalah desainer yang paling dikagumi Arila. Kepribadiannya, semua tingkah lakunya. Arila sudah memahaminya dengan jelas sejak lama. Bahkan saat Ipan memperhatikannya lebih sering, dia tidak merasa aneh. Hanya saja senyum Ipan terhadap Carson barusan membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Namun Arila sedang tidak mau ambil pusing mengenai kedua pria itu. Sesampainya di sini, hal yang memenuhi otaknya hanyalah mengenai desainer pakaian. Carson dengan nada suara yang mendalam berkata, seperti pepatah, obat boleh sembarangan diminum, tetapi ucapan jangan sembarangan diucapkan. Sebelum kau berkata atau bertindak sesuatu, ada baiknya kau berpikir terlebih dahulu. Alasan Carson membawa Arila ke sini untuk belajar kepada Ipan adalah karena ia melihat belakangan ini Arila begitu cemas. Arila mencemaskan Carson, Epa dan orang misterius itu. Ia cemas sampai-sampai kehilangan nafsu makan dan selalu terbangun di malam hari. Setengah bulan berlalu, ia pun banyak kehilangan berat badannya. Jika Carson tidak berbuat sesuatu untuk mengalihkan perhatian Arila dan membiarkannya selalu mencemaskan ini dan itu, ia khawatir dalam setengah bulan selanjutnya Arila akan terus bertambah kurus sampai ia pun tidak dapat mengenali Arila lagi. Carson, kau ini, apakah kau sedang memperingatkanku atau sedang menyarankanku? Ipan berkata sembari jemarinya berusaha mencengkram leher Carson. Carson mundur dengan cepat dan menghindarinya. Ipan, teriak Carson tak dapat menahan amarahnya lagi. Kalian berdua silahkan masuk. Ipan juga sangat mengerti keadaan. Ia tahu bahwa jika ia bergurau terlalu jauh, dia tidak akan selamat. Carson manusia ini, Ipan sudah sejak bertahun-tahun yang lalu mengenalnya. Bahkan seberapa kejam tangannya, banyak orang sudah mengetahuinya. Terutama saat di depan wanitanya. Barang siapa berani menyentuh batas maksimum kesabarannya, diperkirakan dia tidak akan bertahan sampai hari esok. Bahkan meskipun mereka telah berhubungan sejak lama, dan Ipan bisa dikatakan sebagai sahabat Carson, pun tidak ada pengecualian. Di saat keduanya sedang ribut dengan panasnya, Arila malah tidak memperdulikan dan masih memiliki suasana hati untuk melihat tempat bahan pakaian sampai melihat bagaimana lingkungan tempat perancang busana top dunia bekerja. Kantorku di lantai 3. Kalau Nyonya Carson tertarik, aku akan mengizinkanmu untuk melihatnya. Ipan sebenarnya sejak awal sudah dapat menebak maksud hati Arila. Terlebih wanita ini memiliki bakat dalam mendesain busana. Hanya saja beberapa tahun ini keberuntungan belum berpihak kepadanya dan membuat bakatnya itu terus terkubur. Meskipun ia berbakat dan telah berhasil merancang serangkaian pakaian dalam yang populer, serta telah memenangkan penghargaan sebagai desainer pendatang baru di ajang penghargaan tertinggi di dunia. Namun,
karena belakangan tidak ada karya yang bagus yang dipublikasikan. Terlebih lagi, ia sangat jarang muncul di lingkaran pertemanan orang-orang tersebut. Tidak heran apabila ia sebagai pendatang baru mudah dilupakan oleh banyak orang. Benarkah aku boleh melihatnya? Tanya Arila bersemangat. Sudah bukan rahasia lagi jika desainer seperti Ipan ini tidak akan membiarkan sembarangan orang masuk ke tempat kerjanya. Selain karena akan menghancurkan inspirasi mereka, juga karena mereka takut orang lain tersebut akan mencuri ide karya mereka. Ya, pergilah. Carson menepuk tangan Arila sambil tersenyum hangat. Perhatikan ruangannya baik-baik. Terserah kau ingin sebagaimana detail memperhatikannya. Aku akan menunggumu di bawah. Ya, Arila membalas senyuman Carson, lalu memeluk dan menciumnya sebelum akhirnya dia membalikkan badan dan berlari ke atas. Setelah Arila berlalu, Carson perlahan mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh tempat di mana wanita itu baru saja mencium wajahnya. Melihat Arila begitu gembira, Carson tiba-tiba merasa apa yang selama ini dikerjakan untuk wanita itu tidaklah sia-sia. Arila memang dari dulu sangat menyukai desain. Carson sadar, selama ini keegoisannya lah yang telah memenjarakan wanita itu di dalam rumah, membuatnya tak dapat mengejar apa yang diimpikannya. Carson berjanji pada dirinya sendiri. Mulai saat ini, ia akan belajar untuk melepaskan Arila dan membiarkannya melakukan apa yang ia sukai. Arila merasa takjub begitu memasuki ruangan tempat kerja Ipan. Seluruh perhatiannya langsung tertuju pada naskah-naskah yang berserakan memenuhi ruangan. Seluruh lantai 3 ini adalah studio Ipan. Lantainya penuh dengan bola kertas besar dan kecil. Manuskrip desain Ipan memenuhi dinding. Berjalan di ruangan ini membuat Arila merasa seperti sedang benar-benar berada di sebuah museum rancangan desain, di mana setiap rancangan desain yang ada begitu berharga dan bernilai. Pemandangan ini sungguh membuat Arila merasa seperti ada kobaran api dalam hatinya. Hati yang telah lama memendam keinginan untuk menjadi perancang top dunia tampaknya telah sepenuhnya tersulut oleh api ini. Ia yakin, asalkan dirinya bekerja lebih keras lagi, suatu hari ia juga akan menjadi desainer yang hebat seperti Ipan, mampu merancang berbagai pakaian busana yang bagus dan disukai orang banyak. Ya, Arila mengepalkan tangannya dan memberi semangat pada dirinya sendiri bahwa ia pasti bisa mencapai cita-citanya. Di tengah tumpukan manuskrip tersebut, Arila tiba-tiba melihat manuskrip yang dilukis dengan tangan mirip dengan pakaian butterfly lob. Manuskrip itu masih setengah jadi. Gambarnya sangat mirip dengan butterfly lob, tetapi ada beberapa detail yang berbeda. Setiap orang yang melihatnya pasti akan merasa ada sesuatu yang hilang. Begitu juga dengan Arila. Hanya saja ia tidak tahu apa itu. Apakah kau tahu mengapa kau dipisahkan dari Carson selama lebih dari 3 tahun? Sebuah suara yang lembut tiba-tiba mengagetkan Arila yang sedang fokus melihat manuskrip-manuskrip itu. Arila menoleh ke belakang. Matanya berkaca-kaca menyiratkan rasa penasaran yang mendalam. Di kota kecil kami, ada legenda mengatakan, butterfly lob sehidup semati. Ipan terdiam sesaat, lalu kembali berkata, kupu-kupu yang cantik apabila dikenakan pada tubuhmu, tetapi akhirnya dirobek, itu bukan pertanda baik. Kukira manusia zaman sekarang telah berpikir secara ilmiah dan modern.
Tak kusangka Ipan, ternyata kau masih percaya dengan rumor seperti itu. Arila tertawa. Ia masih belum percaya. Jika bertahun-tahun yang lalu, pada pesta makan malam amal itu, ia tidak membuat Ipander merusak suasananya, dan Carson tidak marah padanya, pasti Sandoro tidak akan melakukan operasi sesar untuk mengeluarkan anaknya. Sandoro adalah orang yang telah membunuh ayah kandungnya dan menggantikan posisi kakek asli Carson. Kejadian ini terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu, di mana saat itu Arila masih belum mengenal Carson, terlebih belum menggunakan butterfly lobe rancangan Ipan itu. Semua ini mungkin dapat ia lupakan secepat mungkin, tetapi Arila sama sekali tidak percaya akan tahyul. Bercanda denganmu sungguh membosankan. Ipan bersandar pada pintu. Baiklah, aku akan menerimamu sebagai muridku. Tidak perlu membayarku dengan jumlah yang besar. Katakan saja pada Tuan Carsonmu itu untuk memberiku rumah di SS Group Skycrest. Itu sudah cukup. Benar-benar keterlaluan. Tetapi siapa suruh Ipan memiliki kemampuan sehebat ini, membuat Arila benar-benar ingin berguru padanya. Terlebih Carson sangat mencintai istrinya ini. Jangankan hanya sebuah rumah, satu real estate pun akan diberikan Carson demi Arila. Baiklah, aku setuju. Besok akan kusuruh orang untuk mengantarkan kuncinya kepadamu. Kalau begitu, kapan saja Arila ingin berguru denganmu, kau harus menerimanya. Yang terakhir berbicara ini adalah Carson. Demi membuat istrinya merasa senang, dengan tekadnya yang bulat, apapun akan dilakukannya.